Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap sakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Ini udah banyak yang protes nih ya. Kenapa minum pakai tangan kiri? Ini gue pakai kamera depan, gue pakai handphone kamera depan, tulisan topi gue aja kebalik. Ya, dan kantong gue di kiri, di situ kelihatan di kanan. Ini tangan kanan gue seperti tangan kiri di sono. Tapi nggak apa-apa ya. Ya kadang-kadang memang smartphone sih namanya, cuman nggak sedikit juga stupid man pakai smartphone, akhirnya jadi stupid phone gitu ya. Oke, gue di tengah-tengah lagi ibadah umroh, doain insya Allah semuanya berkah, manfaat. Banyak orang meminta sama gue menanggapi tentang kejadian di Karawang katanya ya. Ada penyergapan kelompok Mogi dan Imat katanya ya, videonya banyak beredar. Oke, gue cuma mau ngingetin buat diri gue dan semuanya, hati-hati dengan politik playing victim ya. Gue curiga itu bahwasanya itu playing victim, karena gue melihatnya setelah kejadian itu mereka rame-rame menggoreng, karena kan beberapa kejadian ini ya. Imat di Pasuruan, pertama Kori dulu ya, Kori di Jember, Kori di Malang, Imat di Pasuruan, Imat di Bekasi batal, di Gresik kemarin kejadian, terus di Purwakarta ada kejadian. Ya, jadi ini akan membuat mereka diduga melakukan cara-cara playing victim atau playing as victim, atau mereka berpura-pura seperti yang jadi korban. Ya, karena mereka di lapangan udah terbukti ya, masyarakat menolak mereka. Masyarakat menolak mereka, dan di lapangan sebelum ini nggak ada kok kerusuhan begitu, nggak ada, dan selalu melewati jalur hukum yang berlaku. Nah mereka mungkin melihat ini, wah ini di lapangan kita udah kalah dan nggak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Bagi penolak Imat itu nggak ada pelanggaran hukum. Bahkan Abbas Buntet di Gresik itu dilaporkan, yang melanggar hukum justru diduga dari pihak mereka gitu. Nah jadi ini politik playing as victim yang seperti ini patut kita waspadai ya. Kita nggak boleh diem aja atau tidak menanggapi. Kita tanggapi nih. Kita mana tahu itu yang menyerang atau apa. Ya buat gue sih nggak percaya. Boleh dong nggak percaya ya. Dan andai kata benar pun ya proses hukum lah. Proses hukum, karena kita bukan pelanggar hukum. Dan ini jangan dilihat sebagai sebuah sebab, tapi ini sebuah akibat. Nggak mungkin juga kalau nggak ada sebabnya ya. Sering gue ingetin, jangan mengganggu pecinta. Mereka itu nggak sadar omongan mereka itu membuat orang yang mencintai habaib ini panas. Marah, iyalah marah. Fuad Pleret dengan segala provokasinya dia di medsos yang katanya mau sweeping. Giliran kalian di sweeping bingung. Langsung sekarang mau seolah-olah mereka korban. Hello. Ya ini yang perlu gue tanggepin. Walaupun sesibuk apapun, doain aja deh di umroh ini baik semuanya. Cuman ya tanggapan gue jelas nih ya. Ini gue ulangi lagi. Hati-hati dengan politik playing as victim atau playing victim ya, atau seolah-olah mereka korban. Enggak, mereka bukan korban. Buat gue mereka bukan korban. Apa yang ditanam itu yang dituai. Ya, ada sebab, ada akibat. Ini semua adalah akibat.
Dan alhamdulillah kita membuktikan yang di Jember nggak ada pelanggaran hukum, di Malang nggak ada pelanggaran hukum, di Pasuruan nggak ada pelanggaran hukum, di Gresik nggak ada pelanggaran hukum, di Purwakarta nggak ada pelanggaran hukum. Penolakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, dan ini sebuah gerakan masyarakat yang timbul akibat dari provokasi kelompok mereka, provokasinya Imad dan kelompoknya, provokasinya Fuad Pleret. Kita masih ingat kok, banyak di konten-konten gue, Fuad Pleret mau sweeping lah, terus ada siapa Denny itu mau nantang-nantang lah. Ada dari kelompok mereka siapa itu, siapin perang lah. Ya, ini bentuk provokasi-provokasi dari mereka. Dan ternyata memang di lapangan, alhamdulillah, Allahu Akbar, yang para pencinta habaib ini on the track dalam jalur hukum. Semuanya dalam jalur hukum. Sehingga mungkin saja mereka berpikir ini gimana caranya untuk menggoreng ini. Ya, ayolah kita bikin, kan bisa juga begitu. Karena selama ini nggak ada bahan gorengan lagi, mereka habis sudah. Habis masalah nasab, habis mereka alihkan ke pembelokan sejarah, alihkan dengan pemalsuan makam. Mahfud MD ikut-ikut. Nanti aja Pak Mahfud. Ya, untuk Mahfud MD nanti gue bahas khusus aja ya. Gue mau umroh dulu ya. Ya, dan ini karena permintaan banyak orang tentang kejadian di Karawang ini. Makanya gue bahas. Artinya dari banyak peristiwa yang sudah terjadi ini, ya, mereka sekarang ini lagi kebingungan, kelabakan, sehingga bisa saja terjadi yang namanya playing as victim. Mereka seolah-olah menjadi korban. Mereka seolah-olah. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa disetting? Apa sih yang nggak bisa disetting? Dan buat gue itu terlalu naif kalau seperti itu ya. Terlalu naif. Walaupun andai kata benar nih terjadi itu pun nggak murni salah orang yang itu, nggak murni. Karena ini ada sebab gitu, ada runtutan sebab. Sebabnya apa kok orang sampai begitu? Apa yang menyebabkan orang-orang marah sampai begitu? Ya bacot-bacot kalian sendiri. Mulut-mulut kalian sendiri, provokasi-provokasi kalian sendiri di media sosial yang sudah tersebar luas. Komentar-komentar rasis, memecah belah. Dan kita masih menahan diri ini. Khususnya gue masih menahan diri. Gue masih bilang ayo kita dengan jalur hukum. Jangan dengan jalur barbar dulu. Dengan jalur hukum. Ya, tapi ya itulah mereka. Ya, mereka melihat keadaan seperti ini rupanya gelisah juga. Ya, ini bentuk kegelisahan. Gue cuma mau bilang aja sama Imad, sama Mogi. Ini akibat dari bacot kalian sendiri, sayang. Ini akibat dari mulut kalian sendiri. Ini akibat dari provokasi kalian sendiri. Kalian memaksa orang-orang itu yang mencintai jadi benci seperti kalian. Mestinya benci-benci aja. Jangan memprovokasi. Kalau mau benci-benci aja, nggak apa-apa. Nggak perlu juga kok habaib itu kalian hormati. Nggak perlu. Ya, tapi jangan memprovokasi. Kalian harus melihat bahwasanya ada orang yang mencintai habaib itu ada. Dan banyak. Buktinya kalian sudah 2 tahun lebih yang katanya Ba'alwi rungkat, habaib rungkat. Nggak rungkat-rungkat. Makin besar. Makin kuat. Nah terus apa provokasi kalian ini? Yang begini akhirnya akibatnya. Ini salah satunya ini. Udah banyak loh. Kori di Jember. Kori di Malang. Imad di Pasuruan. Imad di Bekasi. Acara Imad di Pasuruan Bekasi batal karena ditolak. Di Gresik kemarin ada penolakan, tapi mereka melanggar. Sampai akhirnya Abbas Buntet dilaporkan karena mulutnya memang diduga memprovokasi, bahkan menghina aparat, menghina Kapolres. Sekarang di Purwakarta kemarin ditolak lagi. Nah sekarang ada pengeroyokan ini. Jadi ini akibat dari bacot kalian sendiri. Akibat dari bacot kalian sendiri. Jadi gitu aja ya guys ya. Hati-hati dengan politik playing victim. Politik playing as victim. Mereka seolah-olah mereka korban. Bagi gue mereka bukan korban, mereka pelaku. Dan yang mereka terima sekarang itu adalah akibatnya dari perbuatan mereka sendiri. Dan itu pun belum tentu benar bahwa yang mengeroyok itu orang kita. Bisa jadi orang suruhan mereka. Bisa jadi kan. Silakan polisi menyelidiki, tetapkan hukumnya, dan kita lihat hasilnya.
Kita jalani semuanya dengan proses hukum. Jadi gitu, tenang aja ya guys. Dan buat Mahfud MD, ntar deh gue bahas. Ya ntar, gue mau umroh yang enak dulu nih hari terakhir gue di Mekah. Insya Allah mau ke Madinah. Nanti Pak Mahfud gue bahas. Buat sebelum penutup deh ya, buat Pak Mahfud. Ini pembukaan aja Pak. Ngelawan Gibran begini aja Bapak bingung ya. Udahlah Pak, kalau bukan bidangnya jangan masuk dah. Tapi kalau mau masuk, ayolah Pak. Main kita. Oke, gue Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lu bilang lagi tangan kanan gue ini tangan kiri ya. Jangan. Nih alhamdulillah gue dapet kamar hotel yang view-nya Ka'bah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal